Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang itu saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi dan akan melakukan perjalanan dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Gambir menggunakan kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, walaupun kemarin itu saya pernah naik kereta api Argo Bromo Anggrek juga dan videonya belum lama baru ditayangkan, namun spesialnya di perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Argo Bromo Anggrek di kelas tertingginya, yaitu di kereta api Argo Bromo Anggrek kelas Luxury Sleeper. Nah teman-teman, bagaimana keseruan saya dalam perjalanan kali ini naik kereta api Argo Bromo Anggrek Luxury? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Nah teman-teman, jadi untuk di stasiun Surabaya Pasar Turi ini, keberangkatan kereta ekonomi dan kereta kelas eksekutif itu dipisah ya. Dan ini adalah ruang tunggu untuk kereta kelas ekonomi termasuk kereta lokal. Ruang tunggunya lumayan enak loh. Di sini juga ada kipas, ada AC ya, jadi lumayan adem. Untuk situasi di Surabaya yang panas, memang fasilitas seperti ini perlu banget sih. Nah, terus untuk pintu masuk kereta eksekutifnya di sebelah sini ya teman-teman. Jadi misah dengan kereta kelas ekonomi. Dan untuk perjalanan kali ini saya naik di kereta Argo Anggrek, kereta nomor 1 di kelas tertinggi ya. Nah teman-teman, jadi khusus untuk penumpang kereta kelas luxury itu ada ruang tunggu khususnya ya. Jadi untuk ruang tunggu daruratnya sendiri masih pakai sofa, ada bantalnya juga. Jadi lumayan nyaman dan dibedakan antara ruang tunggu untuk penumpang eksekutif dan kelas luxury ya. Luxury ini lebih istimewa lagi karena menggunakan sofa yang empuk. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di ruang tunggu kelas eksekutifnya. Dan ruang tunggunya ini bisa dibilang ruang tunggu darurat ya, dikarenakan memang ruang tunggu yang aslinya di pintu sebelah sana itu sedang dalam perbaikan. Nah, untuk syarat perjalanan naik kereta api di masa sekarang ini bagi penumpang yang sudah melakukan vaksin kedua serta sudah melakukan vaksin booster itu tidak perlu menunjukkan surat keterangan negatif hasil pemeriksaan rapid test antigen lagi ya. Namun, untuk penumpang dewasa yang baru melakukan vaksin dosis 1 masih harus menyertakan surat keterangan negatif hasil pemeriksaan rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Ditambah lagi buat teman-teman yang memang tidak bisa divaksin karena alasan medis, wajib menyertakan surat keterangan negatif antigen plus surat keterangan dari dokter. Lalu teman-teman, untuk kereta api kelas luxury, keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini terdapat 2 kereta, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta api Sembrani. Nah, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri menggunakan rangkaian kereta api kelas luxury sleeper, yang artinya memiliki 18 tempat duduk, dan bisa dibilang untuk kereta api ini adalah kereta luxury generasi pertama ya. Kalau di kereta api Sembrani itu menggunakan kereta luxury generasi kedua yang dimana memiliki konfigurasi tempat duduk 26 kursi serta bukan ada embel-embel sleepernya ya. Jadi untuk kereta Argo Bromo Anggrek ini luxury-nya lebih istimewa lagi. Nah teman-teman, jadi untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek Luxury ini saya nggak sendirian, saya bareng sama Mas Irja. Mas Irja, gimana? Jadi berapa kali nih udah naik Luxury Anggrek dari Surabaya Pasar Turi? Kayaknya udah sering kali nih. Berapa kali ya? Keempat ini deh, keempat atau kelima kalau ada. Gila ya, ini master tanpa ampun, naiknya luxury mulu. Alhamdulillah. Nah teman-teman, jadi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini memiliki 2 kelas dalam satu rangkaian, yang terdiri dari 9 kereta kelas eksekutif dan juga 1 kereta kelas luxury sleeper. Untuk kereta kelas luxury itu terbatas banget ya keberadaannya, dan untuk kereta luxury sleeper hanya ada di 2 kereta saja, di kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga di kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Gambir. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini adalah kereta api yang spesial dikarenakan kereta tercepat dari Surabaya menuju Jakarta dengan waktu tempuhnya hanya 8 jam 10 menit saja. Dan nanti rencananya itu akan berangkat pada pukul
9:35 waktu Indonesia Barat, dan diperkirakan tiba di stasiun Gambir itu pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kereta yang berada di jalur 2 adalah kereta api Harina dari Bandung tujuan Surabaya Pasar Turi yang belum lama ini tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Nah, di sana itu lagi ada banyak penumpang yang mau nyebrang untuk keberangkatan kereta lokal di jalur 4 sebelah sana ya. Nah, untuk ruang tunggu di stasiun Surabaya Pasar Turi di dalamnya juga dipisah teman-teman, karena memang dari luar saja sudah dipisah ya. Di sana itu ada semacam pagar yang membatasi untuk penumpang kereta kelas eksekutif dan kereta kelas ekonomi seperti itu. Ditambah lagi teman-teman, untuk penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek pada perjalanan pagi ini itu rame banget ya. Kayaknya bisa dibilang penuh juga sih dari Surabaya ya. Terlihat dari ruang tunggu di stasiun Surabaya Pasar Turi yang rame banget. Sekarang kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan saya naiki sudah dilansir di jalur 1 dan sekarang masih dalam proses ya. Nah, untuk kereta kelas luxury sleeper itu berada di rangkaian paling belakang. Jadi, saya harus jalan menuju ke belakang karena memang sekarang itu stam formasi atau formasi susunan rangkaiannya itu berubah ya. Untuk kereta-kereta kelas luxury, yang awalnya kereta kelas luxury di stasiun Surabaya Pasar Turi itu berada di belakang lokomotif, sekarang itu rangkaiannya dipindah ya ke paling belakang atau di depan pembangkit. Nah, teman-teman yang berada di jalur 4 sana itu adalah kereta api lokal ya. Tujuan ke Cepu kalau nggak salah dengan lokomotif CC 203-0203, dan yang ada di jalur 1 ini adalah kereta api Argo Bromo Anggrek yang akan saya naiki dengan lokomotif dinas CC 206-1385. Lumayan kinclong ya untuk lokomotifnya sendiri. Dan teman-teman, untuk kereta luxury itu biasanya kemarin-kemarin posisinya tepat berada di belakang lokomotif, tapi sekarang itu di belakang banget ya, di ujung rangkaian, di depan pembangkit. Nah, jadi teman-teman, di Surabaya Pasar Turi ini terdapat dipo ya. Dipo rangkaian sebelah sana, lalu ada juga dipo lokomotif sebelah sana tuh. Tapi Surabaya Pasar Turi ini bukan dipo induk ya, melainkan dipo stasiun saja. Karena untuk dipo induknya itu ada di Sidotopo yang berlokasi di Surabaya juga. Lokasinya sebelah sana ya, jadi gabung. Untuk diponya sendiri, dipo SDT. Kalau ini CC 206-1385 adalah depo induk Yogyakarta ya, YK. Nah, itu dia kalau kepemilikan Surabaya, dipo induknya itu dipo induk SDT ya. Nah, itu tuh, Sidotopo. Nah, untuk kelas eksekutif sendiri seperti ini ya, teman-teman. Jadi, ini eksekutif pada umumnya dan eksekutif spesialnya di sana. Dan teman-teman, di atas ini itu ada sebuah kode F menunjukkan bahwa kereta atau sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 42 adalah berat maksimal 42 ton, serta 10 adalah tipe bogi K10. Sekarang yuk kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Nah, jadi teman-teman, ini adalah peta rute dari kereta api Argo Bromo Anggrek, berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, berhenti di Bojonegoro, Semarang Tawang, Pekalongan, Cirebon, dan Gambir. Hanya 5 pemberhentian saja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan nanti nyampe Gambir itu jam 17:45. Nah, teman-teman, jadi untuk kursi di kereta Argo Bromo Anggrek Luxury Sleeper ini seperti ini ya, kurang lebih.
Di bawah sini ada handrest dan juga ada cup holder. Kita sudah diberikan minuman atau air mineral sebelum berangkat. Sudah dikasih juga selimut. Lalu kita coba duduk ya. Ini legroomnya lega banget sih. Nah, bisa selonjoran kayak gini. Tepat pada waktunya pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini lancar dan tiba di stasiun tujuan dengan selamat juga tepat waktu. Nah, teman-teman, saya mau cerita, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri adalah kereta api Argo yang termasuk ke dalam kereta api unggulan, di mana kereta ini memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan kereta-kereta yang lainnya. Di antaranya itu terdapat fasilitas wifi gratis, lalu ada juga live cooking di kereta makan. Ditambah lagi juga untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri adalah kereta api tercepat yang bisa melaju sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, kereta api Argo Bromo Anggrek ini kan termasuk ke dalam kereta unggulan, dan sekarang saya duduk di kereta kelas luxury, di mana ini adalah kelas tertinggi dari kereta api Argo Bromo Anggrek, si kereta nomor 1 di Indonesia. Ya, bisa dibilang untuk kereta api kelas luxury ini adalah kereta kebanggaan milik PT KAI, yang memang ini bisa dibilang juga ya kelas pertamanya atau first class gitu ya. Jadi untuk kereta kelas luxury sleeper ini mirip-mirip konsepnya seperti pesawat first class yang ada di pesawat Garuda Indonesia dan lain sebagainya ya. Ini mirip banget sih. Nanti kursinya juga ini bisa direbahkan sampai dengan 170 derajat atau kereta tidur ya, karena ada unsur sleepernya di situ. Jadi ini itu udah dibagikan juga selimut sebagai teman tidur kita. Jadi untuk fasilitas selimut sendiri sebenarnya ada di kereta kelas eksekutif juga, namun untuk perjalanan malam saja. Dan untuk perjalanan siang itu hanya ada di kereta kelas luxury sleeper atau kereta luxury lainnya ya. Ini nih. Ya lumayan deh, udah kursinya kayak gini, nyaman, bisa dipakai buat tidur, selimutan, itu mantep banget. Salah satu kekurangan dari kereta api kelas luxury sleeper ini, setengah kursi menghadap arah laju kereta, setengahnya lagi mundur, dan kebetulan saya mendapatkan kursi arah mundur seperti itu ya teman-teman. Dan juga untuk harga tiket yang saya bayarkan di perjalanan kali ini sebesar Rp950.000, dan itu harga yang lumayan mahal ya. Ini juga 950.000, bisa dibilang itu tarifnya masuk yang murah, dikarenakan memang untuk kereta api kelas luxury sleeper ini harga tiketnya bisa mencapai 1.050.000 atau bahkan 1.200.000 apabila di waktu tertentu ya, seperti waktu Lebaran dan waktu Natal Tahun Baru seperti itu. Benar-benar hampir mirip dengan tidur ya.
kayak gini nih untuk mode tidurnya itu. Ini untuk mode tidurnya ya, 170 derajat kerebahannya. Ini nanggung banget sebenarnya ya, kenapa nggak dibuat flat aja kayak gitu. Tapi nggak tau lah, segini pun sebenarnya udah lumayan ya untuk tidur, bisa nyaman banget seperti itu teman-teman. Jadi kan awalnya itu saya mau ngecas ya, tapi pas saya colokin ini nggak bisa nyolok dengan sempurna gitu, dan lepas lagi. Barusan itu saya udah komplain ke petugas dan katanya disuruh nunggu sebentar kayak gitu. Dan ini adalah kereta api Argo Bromo Anggrek kelas eksekutif yang biasa ya teman-teman. Menuju kereta restorasi. Berhubung tadi itu nggak bisa nyolokin chargeran ya di kereta kelas luxury, jadi ini saya lagi ngungsi ke kereta makan untuk sarapan, ditambah lagi untuk numpang ngecas sementara waktu ya, selagi colokan listrik di kursi saya itu diperbaiki oleh teknisi seperti itu. Dan saya sekarang sudah memesan menu bakmi godog seharga 38.000. By the way, di kereta api unggulan, salah satunya kereta api Argo Bromo Anggrek ini sudah ada live cooking ya, sehingga beberapa masakan di kereta makan itu dimasak langsung oleh seorang chef. Mantep lah. Jadi teman-teman, untuk makanan yang dimasak di kereta api itu termasuk ada kereta api Argo Bromo Anggrek. Selain kereta api Argo Bromo Anggrek, ada juga di kereta unggulan lainnya seperti kereta api Taksaka, Argo Wilis, Argo Dwi Pangga, dan kereta api Argo Lawu seperti itu ya. Nah ini dia, chefnya lagi masak. Barusan lagi masak bakmi godog dan wanginya itu luar biasa. Udah nggak sabar pengen cepet makan. Gila baunya. Ya, makasih Mbak. Teman-teman, jadi sekarang ini pesanan saya sudah tiba ya. Saya memesan minuman fruity seharga Rp10.000 dan juga bakmi godog Jawa seharga Rp38.000. Dari wanginya ini wangi banget ya. Ditambah lagi di dalam bakmi godog ini terdapat mie-nya. Selain itu juga ada sayuran seperti kol, sawi, ditambah lagi ada bawang goreng, ada cabai rawit iris, ada telur, ada juga irisan tomat ya. Ini ngebayangannya aja udah seger banget. Wanginya enak banget teman-teman. Sekarang kita makan sarapan bakmi godog Jawa. Ini nggak bisa dimasuk sarapan juga sih, karena udah jam 10 lebih ya. Pertama-tama coba kuahnya dulu. Enak banget. Ini ada sayurannya juga. Mari makan. Pada pukul 10:43, awal sekitaran 4 menit dari jadwal seharusnya, perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki sekarang sudah tiba di stasiun Bojonegoro, yang merupakan pemberhentian pertama sejak tadi diberangkatkan dari Surabaya Pasar Turi ya. Dari Bojonegoro ini berhentinya seharusnya hanya 2 menit saja, namun karena awal datangnya itu jadi berhenti lumayan agak lama ya, sekitar 6-7 menit seperti itu.
Pukul 10:49 tepat diberangkatkan kembali dari stasiun Bojonegoro. Spesialnya lagi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini menggunakan ini ya, sambungan tipe akordeon seperti itu. Kelebihan dari sambungan akordeon ini, apabila kereta sedang melaju, itu suara dari luar tidak terlalu masuk ke dalam rangkaian, dan juga ditambah ketika kondisi hujan lebat di luar, itu tidak sampai masuk ke dalam rangkaian ya. Pada intinya sambungan kereta akordeon ini lebih baik dibandingkan dengan sambungan karet yang biasa. Oke teman-teman, tadi itu udah komplain lagi ke Mbak Pramugari, dan akhirnya kursi saya yang seharusnya di nomor 8A dipindah ke nomor 2B, dan ya ini udah normal ya, colokannya udah berfungsi dengan baik. Karena apa? Untuk saya pribadi ya, colokan itu adalah hal yang sangat penting untuk mengisi daya gadget ataupun bekerja seperti itu. Kan kebayang ya, kita lagi duduk ngecas nggak bisa, itu bete banget sih. Tapi alhamdulillahnya ada kursi yang kosong sehingga saya diperbolehkan untuk duduk di kursi ini sampai dengan nanti ke Gambir, dan jalannya maju, mantep. Apabila naik kereta api jarak jauh ataupun kereta api jarak menengah, mau itu kereta kelas ekonomi, eksekutif, bisnis, ataupun juga kereta kelas luxury sleeper, akan dibagikan satu paket health ticket yang berisi masker dan juga tisu basah gratis ya. Namun ini tuh kemasan yang lama, masih menggunakan masker KF94 seperti itu ya. Ditambah lagi juga kelebihan dari kereta kelas luxury sleeper, karena ini kereta tidur, jadi kita dikasih ini ya, penutup mata seperti itu. Mantap sih. Dan teman-teman barusan juga dibagikan satu kotak snack ya. Ini ada tulisannya tuh, kereta api luxury. Desainnya yang warna hitam, ditambah lagi tulisan luxury-nya ini warna gold gitu, warna mewah kan. Dan warna gold ini identik dengan warna yang kemewahan gitulah. Dan bagusnya lagi teman-teman, ini itu kotaknya masih disegel ya. Tandanya kalau tersegel kayak gini, sebelum tiba di konsumen sudah melalui tahap QC atau quality control ya. Dan kita lihat aja ya, isinya ada apa aja. Untuk snacknya sendiri ada 4 item, ada Oreo, ada jus jeruk, ada puding mangga, dan juga ada kacang. Barusan juga Mbak Pramugari menghampiri saya dan memberikan earphone, barangkali katanya mau nonton atau lihat hiburan yang ada di Avon, dikasih pinjam ini nih. Ini nggak boleh dibawa pulang ya, nanti setelah tiba di Gambir simpen di posisinya kembali. Nah teman-teman, jadi tadi itu sempat ketiduran ya, dan lumayan tidurnya enak juga. Sekarang ini kereta api Argo Anggrek memasuki stasiun Semarang Tawang. Jadi tadi itu kebangunnya karena announcer juga ya. Pada pukul 12:42 tepat, perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan yang turun di Semarang lumayan banyak ya teman-teman. Yang naik juga banyak banget. Nah, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini, sebenarnya dari arah Surabaya menuju Semarang ada tarif khusus. Ya, kalau nggak salah tarif khususnya itu sekitaran 210 ribuan ya. Memang bukan tarif khusus yang murah-murah amat, tapi itu berguna banget sih, karena memang kereta api Argo Bromo Anggrek di kelas eksekutif itu harga tiketnya lumayan mahal ya, sekitar 650.000 untuk rute dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta. Jadi kalau untuk harga normal ke Semarang itu harganya sekitaran 380-an, tapi kalau tarif khusus bisa ngirit 150.000.
Nah teman-teman, sekarang ini kereta api Argo Anggrek melintas di Semarang Poncol, dan Semarang Poncol ini punya dipo lokomotif dan dipo kereta juga ya. Jadi di kereta kelas luxury juga kita diberikan servis makanan berat, dan tadi itu saya sudah request kalau makanannya diantar setelah Semarang Tawang ya. Dan untuk menu makanannya sendiri seperti ini nasgor parahyangan yang biasa dijual di kereta ya, tapi nampaknya bukan nasgor parahyangan yang memang dimasak langsung di kereta. Kan di Argo Bromo Anggrek ini ada live cooking, chef on train seperti itu. Namun ini biasanya nasi goreng yang biasa ya, yang bukan dimasak langsung. Kalau yang dimasak langsung ini lebih keren sih. Dan untuk isiannya sendiri ada nasinya satu porsi, ada acar, ada telur, dan juga ada ayam. Ada juga kerupuk. Waktunya makan siang. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Yap, ini bener-bener nasgor parahyangan ya, yang biasa dijual di kereta. Rasanya juga sama persis, tapi ini bukan yang dimasak langsung sama chef. Kalau dimasak langsung sama chef bakal lebih enak lagi ya. Ditambah lagi untuk nasi goreng parahyangan yang di sini, dari segi rasa sebenarnya enak ya, tapi untuk nasinya sendiri ada beberapa titik yang terasa kayak udah mulai agak keras seperti itu. Karena mungkin ini dimasaknya tadi ya sebelum kereta berangkat, dan seperti inilah kira-kira. Satu yang disayangkan juga, ini ayamnya berasa agak kering seperti itu ya. Kering banget, udah agak mulai ke arah keras bentuk ayamnya sendiri. Melintas di rel yang memang dekat dengan laut ya, pantai utara Jawa.
Pukul 13:47 perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki tiba di stasiun Pekalongan. Di sini itu awal 1 menit, berhentinya cuma 2 menit aja normalnya, dan pada pukul 13:50 akan diberangkatkan kembali ya. Ini baru juga berhenti dan udah ada pengumuman bakal diberangkatkan lagi. Gila ya, namanya Raja Jalur Utara, berhenti di stasiun cuman sedikit dan berhentinya juga sebentar-sebentar banget. Dulu bilang sedotan. Ini dia teman-teman, K1 1862, 18 penumpang untuk kereta kelas luxury generasi pertama ya. Untuk desain interiornya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi untuk luxury generasi pertama itu bisa dibilang lebih private dari kereta luxury generasi kedua yang digunakan oleh kereta api Sembrani. Ada kapsul-kapsulnya kayak gitu ya, seperti ini tuh. Dan ada penutup wajah juga. Jadi wajah kita kalau lagi duduk nggak kelihatan penumpang sebelah. Walaupun memiliki salah satu kelemahan di mana setengah konfigurasi kursi mengarah mundur dan setengahnya lagi mengarah arah laju kereta. Oke, untuk fasilitas sendiri di kereta api Argo Bromo Anggrek Luxury Sleeper, di depan sini sudah ada AVOD atau audio video on demand seperti itu ya. Di kanan sini ada meja juga, lumayan lega. Ada juga di sini tombol-tombol untuk mengatur kerebahan kursi dan juga leg rest-nya. Ada juga sebuah remote untuk mengatur AVOD yang ada di depan situ. Lalu di sini juga ada sebuah tombol, kalau kita tekan ini nanti akan ada pramugari yang menghampiri, dan juga di sini ada tombol untuk lampu baca yang posisinya ada di situ. Ada juga colokan listrik yang berfungsi untuk mengisi daya gadget kalian, bisa HP, bisa tablet, bisa juga laptop, dan ada juga power USB dengan tegangan 2.1 ampere ya. Di sini juga ada sebuah locker untuk menyimpan barang seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ada juga kaca di situ. Di sini juga ada sebuah meja kecil lagi untuk menyimpan minuman, dan di sebelah sini tersembunyi sebuah meja lipat kecil. Nah, ini dia yang bisa digunakan untuk makan, untuk bekerja menggunakan laptop ataupun tablet seperti itu. Yang lumayan enak dari kereta kelas luxury sleeper ini adalah kapsul-kapsul gitu ya. Jadi lumayan private, kita nggak bisa dilihat dari penumpang samping, tapi bisa dilihat dari penumpang depan sebelah situ ya. Dan juga teman-teman, ini legroomnya bener-bener lega banget ya. Ini dalam posisi duduk normal, kita juga bisa rebahan ke situ seperti ini. Dan di bawah sana juga tersimpan sebuah tong sampah yang dalam keadaan tertutup seperti itu. Jadi semisal ada sampah, tinggal simpan aja di situ dan ditutup. Nah, sekarang ini saya sudah berada di dalam toilet dari kereta api Argo Anggrek kelas luxury, dan di depan sini ada kaca, kacanya memanjang, gede banget ya. Lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Nah, di kanan kiri wastafel ini tersedia sebuah ruang untuk menyimpan barang, ada juga tisu, dan di bawahnya juga ada tempat untuk menyimpan barang lagi ya. Banyak banget tempat untuk menyimpan barangnya. Lalu di bawah situ ada tong sampah. Dan untuk kloset sendiri adalah kloset duduk. Di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas. Ada shower jet untuk cebokan. Ada pegangan juga. Ini apa ya? Oh, ini plastik. Lalu ada juga tisu. Tempat tisunya itu ada 2, di sini dan di sebelah sini. Dan ada juga sabun di sebelah sini ya. Ada juga pewangi ruangan dan gantungan untuk menyimpan pakaian. Untuk toilet sendiri, ini jika dibandingkan dengan luxury generasi 2, ini terbilang lebih sempit, namun agak memanjang ya. Jadi sekarang ini udah makan siang, udah juga ngemil segala macam, perut udah kenyang juga. Ditambah lagi
Ini hawanya lumayan adem, jadi enak juga ya kayaknya kalau untuk tidur siang. Mungkin kayaknya saya bakal tidur siang dulu, dan saya udah set alarm buat nanti bangun itu di stasiun Cirebon ya, 10 menit sebelum tiba di Cirebon. Pada pukul 15:11, perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon, yang merupakan pemberhentian terakhir sebelum tujuan akhir stasiun Gambir. Di Cirebon ini bentar banget ya, baru datang langsung mau berangkat lagi katanya. Oke teman-teman, jadi kemarin itu saya sudah membeli cuangki di kereta Argo Parahyangan, tapi dalam keadaan mentah ya. Dan saya baru meminta pramugari untuk membantu saya menyeduh cuangkinya ya. Jadi bisa dibilang ini itu tidak termasuk ke dalam satu paket dari perjalanan kereta kelas luxury, tapi saya beli di luar dari kereta api. Itu the best sih, terbuat dari micin pilihan. Kita coba ya. Mantep banget. Sambil lihat indahnya pemandangan dari luar, makan micin terbaik, micin ultimate kalau kata Mas Irja. Dan sambil nonton film juga di kereta termewah, kereta kelas luxury. Mantap. Jadi, kesimpulan perjalanan naik kereta kebanggaan milik PT KAI, yaitu kereta nomor 1 di Indonesia, Argo Bromo Anggrek Luxury Sleeper, atau bisa disebut juga sebagai first class-nya kereta di Indonesia saat ini, AC-nya dingin, guncangannya lumayan stabil walau digeber sampai dengan kecepatan tinggi, dengan membayarkan harga tiket mulai dari 950.000 sampai dengan 1 jutaan, kita mendapat berbagai kenyamanan, dimulai dari kursi yang lebar, empuk, nyaman, dan nilai plus juga bisa direbahkan sampai dengan 170 derajat. Kereta ini memang cocok disebut sebagai kereta sleeper atau kereta tidur, dan di perjalanan saya bisa tertidur sampai terlelap. Walaupun nanggung juga ya, kenapa nggak dibuat flatbed sekalian? Kita juga dimanjakan dengan berbagai fasilitas lainnya, seperti AVOD untuk hiburan yang terdapat beberapa film yang bisa kita tonton. Overall, kereta Argo Bromo Anggrek Luxury Sleeper ini nyaman, bisa jadi referensi yang tepat untuk teman-teman yang ingin merasakan sensasi kemewahan selama di perjalanan. Kita juga mendapat 1 kotak snack dan makanan berat, dan sesaat juga sebelum kereta tiba di tujuan, kita mendapatkan hot towel atau handuk panas untuk lap wajah, sehingga saat turun dari kereta, wajah kita kelihatan gak sumuk dan terkesan lebih segar gitu.
Sesaat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan tiba di stasiun Gambir. Jadi saya mau siap-siap dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh waktu perjalanan sekitar 8 jam, kini perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki telah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.